Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aji Gunawan Abdillah. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Jember atau UINHAS Jember, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Akuntansi Syariah, NIM E 2019-3169. Baik, saya akan membuat video tanggapan dari dosen saya, yaitu dosen ekonomi makro, yang mana di dalamnya membahas tentang ekonomi terbuka atau yang lebih terkenal dengan ekonomi 4 sektor. Yang mana di dalam ekonomi 4 sektor itu di dalamnya ada rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Pengertian ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor itu sendiri ialah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara, yang mana secara realitas hampir seluruh negara di dunia ikut serta dalam perdagangan internasional, karena itu akan memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produksi dalam negeri. Yang mana di dalam ekonomi 4 sektor itu sendiri berbeda dengan ekonomi tertutup atau ekonomi 2 sektor ataupun ekonomi 3 sektor. Yang mana di dalam ekonomi 2 sektor itu hanya terdapat perusahaan sebagai produksi dan rumah tangga sebagai konsumen. Dan di ekonomi 3 sektor atau ekonomi tertutup dengan kebijakan pemerintah, yang mana di dalamnya hanya ada perusahaan sebagai produksi, rumah tangga sebagai konsumen, dan pemerintah sebagai konsumen atau pemungut pajak ataupun sebagai pemberi subsidi. Yang mana di dalam ekonomi terbuka itu mencangkup cukup luas, yang mana di dalamnya ada tambahan yaitu luar negeri atau ekspor dan impor. Maka di dalam ekonomi 4 sektor itu sendiri di dalamnya ada perusahaan sebagai konsumen dan juga rumah tangga. Perusahaan sebagai produksi, rumah tangga sebagai konsumen, kemudian pemerintah sebagai pemberi subsidi ataupun pemungut pajak, dan luar negeri, yakni ekspor dan impor. Kemudian konsekuensi dari perekonomian terbuka dari segi ekonomi makro. Ekonomi terbuka berarti ada 4 pasar di dalamnya, yang mana ada perusahaan, rumah tangga, pemerintah, dan luar negeri. Dengan proses perekonomian, adanya pasar luar negeri ini mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar lainnya. Khususnya ada konsekuensi penting yang menyangkut penyesuaian pengertian 3 konsep, yaitu permintaan agregat, yang mana adanya pasar luar negeri ini, maka permintaan akan semakin bertambah karena bertambahnya pasar. Yang mana jika di dalam negeri seperti misal permintaan itu 1000 barang, dengan adanya luar negeri maka bisa bertambah dengan adanya permintaan juga dari pasar luar negeri. Kemudian jumlah uang yang beredar, dan yang terakhir adalah harga barang. Kemudian sirkulasi aliran pendapatan. Sirkulasi aliran pendapatan ini di dalamnya ada 4, yaitu perusahaan, rumah tangga, pemerintah, dan luar negeri. Yang mana seperti contoh, perusahaan mendapat pendapatan dari penjualan atau dari pembelian dari konsumen, yang mana di dalam perusahaan itu adalah sebuah pendapatan, dan sedangkan di dalam rumah tangga itu merupakan sebuah pengeluaran.
Dan contoh pengeluaran dari perusahaan seperti membayar pajak kepada pemerintah, kemudian membayar sewa kepada rumah tangga apabila perusahaan itu menyewa tempat sebagai ladang industrinya, ladang produksinya. Sirkulasi aliran pendapatan ini saling timbal balik di dalamnya. Kemudian faktor penentu ekspor. Faktor penentu ekspor itu sendiri yang pertama adalah apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksinya atau produksinya tidak dapat memenuhi masyarakat, maka negara tersebut akan mengekspor dari negara lain yang memiliki barang yang dibutuhkan negara itu. Kemudian yang kedua adalah mutu barang. Yang ketiga adalah cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor. Kemudian yang keempat adalah kemajuan teknologi dan kemajuan teknologi dari ekonomi negara. Kemudian yang kita akan membahas tentang faktor penentu impor. Faktor penentu impor sendiri yang pertama adalah tingkat pendapatan negara, yang kedua adalah inflasi dalam negeri, yang ketiga adalah kemampuan suatu negara untuk membuat barang, dan yang keempat adalah cita rasa konsumen. Kemudian kita akan membahas keseimbangan perekonomian terbuka. Penawaran dan permintaan agregat. Penawaran agregat terdiri atas barang yang diproduksi di dalam negeri yang meliputi pendapatan nasional serta barang yang diimpor dari luar negeri. Kemudian pengeluaran agregat, yang mana di dalamnya terdapat 5 komponen, yaitu pengeluaran rumah tangga atas barang yang diproduksi dalam negeri, kemudian investasi swasta, kemudian pengeluaran pemerintah, kemudian ekspor dan impor. Kemudian pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran dalam negeri dan pengeluaran atas barang-barang impor. Kemudian yang terakhir adalah perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam, yang mana menurut Abdul Mannan, prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan perniagaan ialah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan serta ketulusan. Sejarah Islam telah membuktikan bahwasanya Islam telah menganjurkan perdagangan internasional, yang mana di dalamnya terdapat timbal balik, terdapat saling melengkapi, yang mana di suatu negara kekurangan barang ataupun jasa, maka negara tersebut tidak bingung dan bisa mengimpor dari negara lain yang mempunyai barang yang dibutuhkan negara tersebut. Itu adalah timbal balik dan sisi positif dari perekonomian ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.